Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran PKN kelas 11 ya. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas di bagian B mengenai strategi mengatasi ancaman dalam bidang ideologi politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Mudah-mudahan para siswa-siswi kami dapat dengan mudah memahami poin materi pembelajaran dalam video ini. Materi kita seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Hankam dalam membangun integrasi nasional. Kita lihat di sini ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas apa saja ancaman yang bisa saja datang dalam bidang ideologi dan politik. Apalagi ideologi dan sistem politik yang dimiliki oleh tiap-tiap negara itu berbeda, ya, sehingga bisa saja kita melihat perbandingan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia dengan negara-negara yang lain, ya. Dan kita juga bisa melihat kelebihan dan kelemahan dari setiap ideologi yang dianut oleh tiap-tiap negara. Nah, untuk itu, mengatasi ancaman yang datang dalam bidang ideologi dan politik, apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja strategi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mengatasi ancaman dalam bidang ideologi dan politik itu? Nah, yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, ya. Artinya kita harus mendewasakan sistem demokrasi di negara Indonesia, ya. Terus yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, ya. Artinya jangan hanya bagian daripada pemerintahan saja yang bergelut dalam dunia politik, ya. Artinya kita berikan kebebasan kepada masyarakat juga untuk mengikuti atau aktif dalam segala bentuk yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, mengembangkan lembaga-lembaga politik, baik itu yang bersifat kepemerintahan atau non-pemerintahan. Terus yang selanjutnya, memperkuat kepercayaan rakyat. Ya, artinya di sini pemerintah harus benar-benar melaksanakan tugasnya. Pemerintah itu harus pro terhadap rakyatnya agar rakyat dapat mempercayai bahwasanya pemerintah telah melaksanakan tugasnya, yaitu pro terhadap rakyat. Dengan demikian, rakyat akan percaya dengan sebuah pemerintahan dan dengan sebuah negara. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum, ya. Apalagi di Indonesia dikatakan negara hukum, ya. Hukum menjadi tonggak tertinggi di negara kita ini. Artinya kita harus menegakkan supremasi hukum. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional dengan menjalin hubungan internasional seperti yang sudah kita pelajari pada awal semester 2 ini mengenai hubungan internasional. Tentunya kita harus memperkuat posisi kita dalam melakukan hubungan internasional, dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Bukan hanya satu negara, melainkan banyak negara, supaya negara kita semakin dikenal dan disegani oleh negara-negara lain. Yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi, ya. Ini merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam sebuah negara supaya mampu menstabilkan sistem perekonomian dalam sebuah negara. Ya, jadi setiap negara itu memiliki strategi untuk mengatasi ancaman yang mungkin datang dalam bidang ekonomi. Yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik, ya. Makanya di negara kita, negara Indonesia itu kita memiliki slogan untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Cintailah produk-produk dalam negeri.
Nah, hal ini supaya dapat dilaksanakan oleh masyarakat, ya artinya ini merupakan slogan yang ditanamkan oleh pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia untuk mencintai produksi atau barang-barang dari dalam negeri. Ya, jangan terlalu menyukai atau ingin memiliki produk-produk dari luar negeri. Nah, terus yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dari pertanian kita bisa dikatakan ini merupakan bahan pokok, ya, bahan pokok yang harus dimiliki untuk pertahanan sistem pangan, ya, sandang dan pangan. Ya, jadi sistem pertanian itu harus menjadi prioritas utama supaya dapat mengatasi ancaman yang bisa saja datang kepada Indonesia, seperti yang dulu-dulunya kita mengalami ancaman pertanian, yaitu banyaknya lahan pertanian yang rusak atau gagal panen, ya, sehingga kita kemarin itu mengalami yang namanya krisis moneter, ya. Pangan kita itu kurang sehingga kita melakukan ekspor pangan, ekspor beras dari negara-negara di wilayah Asia. Terus yang selanjutnya, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ya. Artinya pemerintah melakukan sebuah terobosan bagaimana sistem perekonomian yang ada di masyarakat supaya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik itu bantuan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah atau para pelaku UMKM. Ini merupakan strategi yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Bagaimanalah supaya perekonomian di dalam sebuah negara itu lebih menggairahkan dan menumbuhkan tingkat ekonomi sebuah negara. Terus yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Ya. Perekonomian dalam sebuah negara jangan terlalu berfokus kepada badan-badan yang bersifat multilateral. Ya, artinya banyak negara, organisasi banyak negara. Ya. Nah, terus yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Nah, strategi yang terakhir yaitu mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang, khususnya dalam bidang ekonomi, ekspor impor. Ya. Nah, kenapa terjalin ekspor impor? Itu karena adanya hubungan internasional, ya, seperti materi kita yang sebelumnya. Nah, tentunya ini harus kita lakukan, mempererat kerjasama dengan negara-negara lain, ya, supaya sistem perekonomian kita itu tetap bertahan, ya, atau tetap mampu menyaingi negara-negara yang lainnya, ya, supaya kita tidak terpuruk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu strategi mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak sekali ancaman yang datang dalam bidang sosial budaya ini. Nah, dengan masuknya globalisasi, westernisasi yang ke barat-baratan, masuknya produk-produk dari luar negeri, masuknya gaya hidup glamor, ya, yang sistem ke barat-baratan itu yang banyak diikuti oleh kalangan anak muda di Indonesia, tentunya ini menjadi sebuah ancaman. Dan untuk mengantisipasi itu semua, ada beberapa strategi untuk mengatasi ancaman dalam bidang sosial budaya. Yaitu yang pertama yang harus dilakukan yaitu berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Ya. Nah, keseimbangan dan keselarasan fundamental atau yang mendasar, yang pokok. Ya, artinya dalam kehidupan ini kita harus mampu memahami
mengetahui apa saja yang pokok yang harus kita miliki, ya. Supaya kita tidak terlena dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan gaya kita. Makanya ada istilah bergayalah sesuai dengan isi dompetmu. Jangan kamu bergaya dengan isi dompet oleh orang lain. Kira-kira seperti itu, supaya kita dapat terbebas dari ancaman dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Terus yang kedua, keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan keseimbangan batin. Ya. Nah, terus yang ketiga, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi. Ya, kita harus menyadarkan diri kita terlebih dahulu sebelum menyadarkan orang lain, ya, bahwasanya kita itu harus menyeimbangkan kehidupan kita, menyerasikan kehidupan kita, dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama, toleransi antar sesama. Ya, dengan cara ini saya yakin bahwasanya ancaman-ancaman yang datang dalam bidang sosial budaya kita mampu mengantisipasinya. Yang keempat yaitu strategi dalam mengatasi ancaman militer atau ancaman pertahanan dan keamanan. Nah, strategi pertahanan dan keamanan bangsa tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Di sana sudah jelas dikatakan diatur mengenai pertahanan dan keamanan bangsa. Terus yang selanjutnya, pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia, bukan hanya pihak yang berwajib. Ini perlu kamu pahami supaya kamu memiliki rasa kecintaan terhadap negara kita semakin tinggi, ya, semakin menyadarkan kita bahwasanya Indonesia ini bukan hanya milik pribadi, namun milik kita bersama. Tentunya mengenai pertahanan dan keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri mengenai pertahanan dan keamanan. Ya. Terus yang ketiga, ya, ada Sisan Kamrata. Ya, Sisan Kamrata ini merupakan singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Ya, nah, di sini kita lihat artinya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ya. Nah, artinya Sisan Kamrata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Ya. Itu dia strategi dalam mengatasi ancaman militer, khususnya dalam pertahanan dan keamanan. Kita lihat lagi lanjutannya. Kita lihat ciri daripada sistem pertahanan dan keamanan negara itu. Ya. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara yang diabdikan atau diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, nama juga kerakyatan, artinya seluruh rakyat. Terus yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional yang didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Ya. Nah, kesemestaan, sumber daya nasional, baik itu sumber daya alam kita, nikel, besi, tembaga. Ya, tentunya dari sini semua diupayakan untuk membuat sebuah persenjataan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Terus yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, ya, atau negara archipelago,
Ya, negara kita disebut negara kepulauan atau archipelago atau negara maritim. Tentunya sistem pertahanan dan keamanan yang kita lakukan juga harus menyebar karena mengingat negara kita yang bersifat negara kepulauan. Nah, terus di sini ada keterpaduan dalam unsur militer ditunjukkan pada keterpaduan 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu kekuatan darat, yang dimana ini mereka memiliki tugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan di darat. Terus ada lagi pertahanan dan keamanan di laut, ada lagi pertahanan keamanan di udara. Ya, ini merupakan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia dari negara-negara lain atau dari kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Nah, setelah kamu memahami atau menyimak materi pelajaran di bagian B mengenai strategi dalam pertahanan dan keamanan atau strategi mengatasi ancaman dari berbagai bidang, baik itu ideologi dan politik, dan sosial dan pertahanan keamanan. Nah, sekarang ini coba kamu lihat tugas yang pertama. Coba kamu jelaskan bagaimana strategi bangsa Indonesia terlepas dari ancaman dalam bidang ekonomi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Artinya di sini kamu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia supaya tidak terpuruk dalam bidang ekonomi, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terus yang kedua, strategi apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap ancaman sosial budaya, khususnya dengan masuknya kebudayaan asing atau globalisasi dan westernisasi. Apa yang perlu kamu lakukan supaya tidak terancam dalam bidang sosial budaya, khususnya dengan masuknya kebudayaan asing. Terus yang ketiga, sebutkan isi dari pasal 30 ayat 1 sampai 5 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu saja untuk tugas pada video yang sekarang ini. Mudah-mudahan kamu dapat menyimak materi atau poin materi dari video pembelajaran yang saya bagikan ini. Oke, mungkin hanya sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat juga buat kita semua.